Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Bersama saya, Sofiatun Hasanah dari kelas PAI 6A. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi qanaah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kita paham dan mengerti apa itu pengertian dari qanaah. Yang kedua, dalil-dalil qanaah. Yang ketiga, fungsi dari qanaah. Dan yang terakhir adalah contoh dari qanaah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman tahu nggak apa itu qanaah? Agar lebih jelasnya, kita simak video kali ini ya. Pengertian dari qanaah adalah menurut bahasa artinya cukup. Sedangkan menurut istilah adalah merasa cukup dengan apa yang dimiliki diri dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau kekurangan. Nah, sifat qanaah ini menuntun manusia untuk menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala apa adanya dan menjauhkan diri dari sikap tidak puas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalil-dalil tentang qanaah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang bunyinya An Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu, rawahu Muslim, yang artinya dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan diberi rezeki yang cukup dan merasa cukup dengan apa-apa yang telah diberikan Allah. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap qanaah, yakni menyikapi harta dengan merasa cukup sebagai pemberian dari Allah dan pandai mensyukuri terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, agar hal tersebut tidak membawa azab kepada kita sebagaimana telah difirmankan Allah dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-7 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika yang kamu ketiga adalah nikmatku, fungsi qanaah. maka Fungsi qanaah yang azabku pertama sangat adalah pedih. meningkatkan keimanan. Yang kedua, terhindar dari sifat tamak dan dengki. Yang ketiga, terhindar dari rasa khawatir akan kekurangan. Yang keempat, memupuk jiwa sabar dan tawakal. Dan yang terakhir, membiasakan diri berpola hidup sederhana sesuai ajaran Islam. Nah, yang terakhir adalah contoh perilaku qanaah. Di sini saya akan menampilkan beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sifat qanaah. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kita kan diberikan panca indera sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mensyukuri apa yang telah diberikan Allah dengan cara tidak mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan yang kedua adalah tidak merasa iri atas keberhasilan orang lain. Maksudnya, jika kita punya seorang teman dan teman kita mendapatkan keberhasilan atau sebuah hadiah, kita tidak merasa iri atas keberhasilan mereka, atas hadiah yang mereka peroleh. Seharusnya kita merasa bangga dan berpacu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita harus bersungguh-sungguh. Nah, yang ketiga, dapat hidup sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya di sini kita hidup sesuai kebutuhan kita. Kita tidak boleh berfoya-foya. Hidup kita harus sederhana meskipun kita punya banyak duit. Nah, itu adalah beberapa contoh dari qanaah. Teman-teman, bersikap qanaah itu adalah kita menerima dengan tulus dan ikhlas atas apa pemberian Allah kepada kita. Namun bukan berarti kita apatis atau cuek, tidak bersemangat dalam rahmat Allah. Tapi kita harus, sebagai manusia, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh yang terbaik. Dan ketika kita gagal memperoleh yang terbaik, nah, baru kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya sifat dari qanaah. Alhamdulillah, pembelajaran tentang materi qanaah kita sudah selesai. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.